Hai semuanya, jadi aku mau nge-share gimana cara manifestasi perubahan penampilan. Percaya apa enggak, kalau misalkan kecantikan itu bukan cuma soal skincare dan body care aja, tapi juga soal mindset dan energi. Ya pada cara kita biar glow up, nggak cuma dari skincare dan body care aja, tapi intinya tuh energi yang keluar dari dalam diri kita. Dan ini bukan cuma teori aja, tapi bener-bener bisa dimanifest. Hari ini aku bakal nge-share gimana caranya untuk memanifestasi diri sendiri, mengubah cara kita lihat di cermin tiap hari, biar kalian itu kulit kalian ngerasa bersih, rambut biar kelihatan lebih panjang, lebih tebal, berat badan turun, bentuk wajah berubah, dan apapun itu kalian bisa banget mewujudkan. Itu salah satu topik tentang cermin, konsep diri. Kalian bisa menjadi versi terbaik dari diri kalian sendiri, versi yang lebih cantik, yang lebih fresh, menarik, dan memiliki daya tarik yang luar biasa. Benar-benar ngubah cara hidup aku. Jujur aja aku masih belajar juga. Aku mau sharing aja ini dari riset-riset yang aku baca. Rasanya kalau misalkan aku nggak share atau nggak aku simpen di galeri aku tuh kayak bakal hilang. Semoga kalau misalkan ini diupload atau emang ini jadi diupload, semoga ini bermanfaat. Aku juga baru nerapin investasi ini sekitar baru kayak 2 mingguan gitu, dan aku mengalami kayak sedikit perubahan. Mungkin ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, cermin itu kayak pengaruhnya tuh ternyata besar banget. Depan cermin itu kayak kita memberikan apresiasi kepada diri kita sendiri lewat cermin. Apa sih harus di cermin? Karena di cermin itu kita langsung tertuju sama mata kita. Mata itu adalah jendela jiwa di dalam tubuh kita. Cermin itu kayak di alam bawah sadar kita gitu. Jadi kalau kita berbicara sendiri di depan cermin, kita kayak sedang ngirim pesan ke bawah alam sadar kita sendiri. Oh iya ya, sorry beb, suaranya kayaknya bakal masuk air ya, soalnya di sini ada kayak kolam. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Dan tentang cermin tadi, aku sendiri lagi mengubah gaya bercermin aku. Biasanya aku bercermin kayak cuma aduh kok kayak gini ya, aduh kok banyak banget kayak bintik-bintik muka aku ya, kayak aku ngerasa kayak kurang terus. Tapi setelah aku belajar tentang cara kerja cermin ini, itu kayak ngerubah anakku untuk bercermin. Kita ngomong di depan cermin kayak ngerasa aduh kok aku jelek banget, kok bibir aku kayak ada yang kurang ya. Itu tuh jadinya membuat kita tuh kayak kejadian gitu. Kayak contohnya aku di sini tuh tadinya nggak ada, tapi kan aku mikir kok bintik aku makin banyak ya, kok jadi semakin banyak gitu. Jadi kita kalau misalkan di depan cermin itu harus berhati-hati banget ya. Terus kalau di depan cermin itu kita sebisa mungkin memanifestasi yang baik-baik untuk diri kita sendiri. Soalnya kalau bukan diri kita sendiri yang ngomongin baik-baik tentang diri kita sendiri, siapa lagi? Biasanya aku kalau misalkan di depan cermin, kalau misalkan aku sedang berkaca, aku pasti kadang ya ampun kulit aku kok bagus banget, bibir aku pink banget, dagu aku cantik banget, terus kok hidung aku makin hari makin mancung ya. Aku biasanya manifestasinya itu belajarnya dengan cara kayak gitu. Terus kadang kalau misalkan aku pakai hand body gitu, aku ngerasa aduh kulit aku bagus banget deh, terus kulitku semakin cantik ya. Biasanya kayak gitu kalau di pacar. Lakuin aja kayak gitu kalau kalian lagi skincarean, lagi pakai make up, lagi alisan, lagi sisiran, intinya lakuin aja. Kalian self reward, pokoknya kalian memuji lah, tapi jangan berlebihan ya. Cuman ini kan ibaratnya kayak mengasih bawa alam sadar kita kalau kita itu cantik gitu, itu mengeluarkan energi yang baik di dalam diri kita. Emang sih awalnya ini tuh aneh, tapi itu bener-bener powerful banget di kehidupan kalian. Jangan ngerasa kalian itu ngelihat kurangnya aja di diri kalian. Misal kayak aku nih ya, nih
Ini tuh muka aku di sini jujur tuh tipis banget sebenarnya, ini banyak merah-merahnya, tapi aku nggak pernah mandang itu. Aku selalu selalu membiasakan diri, aduh kulit aku bagus banget, kulit aku sehat, kulit aku nggak banyak masalah, aku bagus banget, glowing banget, cantik banget. Pokoknya aku biasanya kayak gitu. Pokoknya lakuin itu aja deh sampai, ya kalau misalkan bercermin, kalau bisa kayak gitu ya, jangan kalian ngerasa kurangnya, aduh ini jerawat aku banyak deh, jerawat aku ini, jerawat itu, jerawatku ini itu. Nanti kalau misalkan kalian terus-terusan kayak gitu, itu jadinya termanifestasi di dalam diri kalian, jadinya kejadian. Ingat, perkataan adalah doa. Jadi kalian harus ngomong yang baik-baik di depan cermin, apalagi kalian lagi ngomongin diri kalian sendiri. Pokoknya nih di sini suaranya banyak yang masuk ya beb ya, I'm so sorry. Terus selanjutnya menggunakan energi Venus. Energi Venus itu energi yang dilakukan pada saat hari Jumat. Di Jumat itu ada hari Venus, itu tuh kita misalkan mau jadwalin kecantikan, itu dibiasakan hari Venus. Itu kayak sunah rasul nggak sih? Kayak kita tuh kalau mau bersih-bersih, mau perawatan diri, itu dibiasakan itu hari Jumat, apapun itu. Entah kalian mau potong rambut, mau rapiin alis, facial, mau pijat, mau luluran, itu semuanya, bahkan mau cukur pun itu diusahain kalian dilakukan hari Jumat. Kalian ada yang percaya nggak sih kalau misalkan kalian mau mewujudkan sesuatu, itu semuanya perubahan itu dari dalam diri kita. Jadi pikirkan aja versi terbaik dari diri kita sendiri, membangun kebiasaan yang lebih baik lagi. Pokoknya kalian itu bangun tidur dan jalani hari-hari kalian dengan versi terbaik kalian. Manifestasi yang biasanya aku lakuin setiap hari adalah body lotion. Aku biasanya pakai body lotion sambil manifestasi, semoga kulit aku makin bersih. Bukan semoga ya, kulit aku bagus banget, kulit aku cantik, kulit aku sehat, tanganku kecil, body aku langsing, perut aku rata, perut aku kencang. Biasanya afirmasi kayak gitu tuh sekarang tuh udah sering banget aku lakukan. Terus kalau pakai make up, aku biasanya, ya ampun, ini blush onnya pokoknya cocok banget di muka aku, lipsticknya cocok banget. Terus ada juga, bayangin kalau orang-orang itu ngomongin bahwa diri kalian itu cantik. Misal kayak kalian itu bayangin seolah-olah banyak yang ngomong kalian, kok badan kamu makin bagus sih, kok bibir kamu makin cantik, rambutnya makin bagus, kamu pakai apa, kok alis kamu makin bagus. Bayangin aja kalau misalkan orang-orang itu ngatain kita itu kayak gitu. Jadi itu tuh menanamkan di bawah alam sadar kalian kalau perubahan itu benar-benar terjadi. Oke, itu aja. Terus yang terakhir adalah manifestasi saat kalian menstruasi. Percaya atau enggak, saat kita menstruasi itu punya kekuatan manifestasi yang sangat-sangat besar. Yang kita rasakan saat menstruasi itu adalah energi yang bisa kita gunakan untuk manifestasi. Manfaatkan energi menstruasi kalian untuk hal-hal yang baik, jangan untuk mencela. Apalagi kalau misalkan biasanya kan kalau kita menstruasi itu kan ada hormon ya yang membuat kita berjerawat. Jangan kalian sekali-kali menghina jerawat itu. Intinya kalian fokus pada diri sendiri yang lain. Kenapa kalian harus fokus kepada yang jelek-jeleknya kalau masih ada yang bagusnya gitu? Itu aja yang mungkin aku bisa share tentang ini. Jujur aja aku masih belajar tentang manifestasi ini. Pokoknya aku sedang masih belajar juga untuk memanifestasi ini setiap hari agar aku makin self love, makin mengapresiasi diri aku sendiri, memanifestasi diri aku sendiri menjadi lebih baik. Di manifestasi ini juga kalian harus usaha ya, jangan cuma ngomong kulit aku pengen bersih tapi kalian masih jorok. Kayak ibaratnya kayak sekarang mungkin kalian masih males-malesan, ya udah, kalau misalkan kalian ingin perubahan ya dari diri kalian juga harus berubah, harus menjadi kayak yang lebih baik. Aku pun masih belajar. Kayak misal kadang aku males gitu, padahal males itu privilege. Nanti aku bahas tentang itu di lain kesempatan. Pokoknya tanamkan dulu diri kalian yang baik-baik untuk diri kalian, biar
perkataan itu tuh tertanam di tubuh kalian, dan energi kalian itu bisa memancarkan, auranya kalian tuh bisa keluar dengan sendirinya. Oke, itu aja yang bisa aku share kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Rasanya sayang banget kalau misalkan ini nggak aku share. Sebenarnya ini nggak pengen aku share sih, tapi aku takut ini tuh hilang gitu. Aku pengennya tuh biar aku ingat, oh iya aku pernah bikin loh tentang ini, tentang manifestasi ini. Jadi itu juga bermanfaat buat aku. Mungkin siapa tahu ini bermanfaat buat teman-teman. Udah segitu aja yang bisa aku share kali ini, semoga bermanfaat dan see you, bye bye.